Kenapa sih kita susah sekali merasa cukup di zaman dimana semua terasa ada dalam genggaman, teknologi canggih, informasi melimpah? Tapi, kenapa perasaan kurang ini justru semakin sering datang? Ini bukan cuma perasaan pribadi. Ini adalah fenomena yang diam-diam merusak kesehatan mental dan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar. Ironis bukan? Semakin banyak yang kita miliki, semakin sulit kita melihatnya. Perasaan tidak puas ini sudah menjadi wabah senyap di era modern. Di video kali ini, kita gak akan cuma ngeluh, kita akan kupas tuntas akar masalahnya. Kenapa kita terjebak dalam siklus ini, apa dampaknya, dan yang terpenting, bagaimana cara kita keluar darinya. Tujuannya adalah agar kita bisa menemukan kembali rasa cukup dan damai di tengah dunia yang terus berteriak kamu butuh lebih. Mari kita mulai. Untuk menyelesaikan masalah, kita harus kenal dulu akarnya. Ada 3 biang keladi utama di balik perasaan selalu kekurangan. Pertama, perbandingan sosial yang tidak sehat. Media sosial adalah panggung sandiwara terbesar di dunia, di mana semua orang hanya menampilkan babak terbaiknya. Kita membandingkan seluruh realita hidup kita yang naik turun dengan highlight reels orang lain. Jelas kita akan merasa kalah. Kedua, standar hidup yang kebablasan. Dulu punya pekerjaan tetap sudah cukup, sekarang harus punya jabatan tinggi. Dulu punya rumah sendiri sudah bersyukur, sekarang rumahnya harus di lokasi strategis. Standar kita terus naik, yang membuat kita berlari di atas treadmill tanpa henti. Dan yang ketiga, kondisi kesehatan mental. Terkadang masalahnya lebih dalam. Depresi dan kecemasan bisa mengubah kacamata kita dalam memandang dunia menjadi lebih negatif. Secerah apapun situasinya, yang terlihat hanyalah awan gelap. Oke, kita tahu akarnya, tapi kenapa sih secara praktik bilang terima kasih pada hidup itu terasa sangat sulit? Otak kita secara alami punya bias negatif, kita lebih mudah mengingat satu kritik pedas daripada 10 pujian. Ini adalah mekanisme bertahan hidup dari zaman purba. Tapi di era modern, ini membuat kita lebih fokus pada apa yang salah daripada apa yang benar. Ditambah lagi, kita hidup di tengah budaya konsumerisme dan kompetisi. Kita diajari bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli, status itu bisa dimiliki. Kita terjebak dalam siklus beli, pakai, buang, lalu merasa kurang lagi. Dan terakhir, kita tidak punya waktu untuk refleksi. Sibuk, terburu-buru, kita lupa berhenti sejenak untuk benar-benar menyadari dan merasakan berkah-berkah kecil yang ada di depan mata. Sikap sulit bersyukur ini bukan tanpa konsekuensi. Pertama, ini merusak hubungan interpersonal kita. Tidak ada yang suka berada di dekat orang yang suka mengeluh dan tidak pernah puas. Perlahan, sikap ini akan menjauhkan kita dari orang-orang yang peduli. Kedua, dan yang paling fatal, ini menghancurkan kesehatan mental kita sendiri. Terus-menerus fokus pada kekurangan adalah resep pasti menuju stres kronis dan depresi. Yang ada, akhirnya menurunkan kualitas hidup kita secara drastis. Kabar baiknya, ini bisa diperbaiki. Rasa syukur adalah otot yang bisa dilatih. Bagaimana caranya? Mulai dengan praktik bersyukur harian. Setiap malam, tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu. Apapun itu. Ini melatih otak kita untuk mencari hal positif. Kurangi perbandingan sosial. Batasi waktu di media sosial. Unfollow akun-akun yang membuatmu merasa buruk. Ingat, itu panggung sandiwara, bukan realita. Luangkan waktu untuk refleksi dan penerimaan diri. Terima bahwa hidup tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi menikmati apa yang ada. Dan terakhir, cari koneksi yang lebih mendalam. Hubungan yang tulus dengan keluarga dan sahabat memberikan rasa cukup yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh materi. Fenomena ketidakpuasan di era modern ini memang kompleks. Ini adalah hasil dari perbandingan sosial, standar hidup yang tinggi,
dan ritme hidup yang terlalu cepat. Tapi ini bukan berarti kita tidak berdaya. Dengan secara sadar memahami akar masalahnya dan mulai melatih otot syukur, kita setiap hari kita bisa merebut kembali kendali atas kebahagiaan kita. Kesejahteraan mental yang sejati tidak datang dari luar, tapi dibangun dari dalam. Dari satu tarikan napas penuh kesadaran dan satu ucapan terima kasih pada hal-hal kecil. Sekarang giliranmu, coba tulis di kolom komentar satu hal kecil apa yang kamu syukuri hari ini. Mari kita penuhi kolom komentar dengan hal-hal positif. Kalau video ini memberikanmu perspektif baru, jangan lupa untuk menekan tombol like, dan agar bisa terus bertumbuh bersama, pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berefleksi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bersyukur.